Itu Mas Toto, Mas Toto. Itu keutamaan surah Al-Fatihah, itu di bawah halaman itu. Beberapa keutamaan surah Al-Fatihah adalah sebagai berikut. 1. Surah yang paling agung dalam Al-Quran. Abu Sa'id bin Ma'lan berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Selesai sholat, aku dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid. Aku bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kembali bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Stop. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada si Abu Sa'id bin Mu'alla ini surah Al-Fatihah tanpa bismillah. Dalam riwayat lain ada bismillah. Gitu Pak Aris. Makanya mengklaim tidak sah atau sah itu urusan fikih, Mas. Pak Aris. Jadi jangan itu penilaiannya karena riwayatnya itu banyak. Saya nggak berani. Saya kalau sholat berjamaah saya nikmati aja imam baca bismillah, ya alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah sama aja, yang penting saya bisa sholat berjamaah. Namun kalau tulisannya di Mushaf Utsmani, Mushaf Utsmani itu adalah mushaf yang dicetak oleh Sayyidina Utsman. Ceritanya di era kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Islam kan mulai menyebar, Mas Toto. Nah, Sayyidina Umar itu menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Kemudian di sana-sana itu banyak terjadi bacaan-bacaan yang macam-macam. Terus akhirnya dikumpulin. Ada masukan-masukan ini nanti bacaan kalau tidak diseragamin akan berbahaya. Maka catatan-catatan yang ada di beberapa daerah itu suruh dikumpulin. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman dibakar. Kemudian dicetaklah tulisan Quran Mushaf Utsmani, lembaran Sayyidina Utsman. Kenapa dinamakan Mushaf Utsmani? Karena penulisan secara utuh 30 juz itu di era Sayyidina Utsman. Nah, tulisan yang berjajaran itu lalu bagaimana? Dibakar. Maka dari itu menjadi satu dalil hukum. Kalau kita mempunyai lembaran Al-Quran yang sudah tidak layak baca, udah lusuh, makanya syariatnya dibakar. Itu cara bakarnya ya kayak dikasih tatakan gitu loh Mas Soto, kayak garang sate kan kayak gitu. Jangan langsung taruh di ya pokoknya ada besi lah, nggak langsung di tanah tapi di atas untuk menghargai. Kalau sudah menjadi abu atau bagaimana ya tinggal disiram apa di apa kayak gitu. Itu ceritanya demikian Pak Aris. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian. Saya jangan dijebak untuk menjawab masalah fikih. Soalnya saya di masjid saya sendiri, kalau di masjid yang lain saya berani jawab. Kalau ini di masjid sendiri berantem nanti, ya kan? Ya Pak Haji Jenderal ya, saya siasati. Silakan. Saya mau menambahkan, saya kemarin membaca di surat Al-Hijr. Ya, Al-Hijr. Nah, di situ disebutkan ada 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Ini kan Al-Fatihah. Betul. Nah, sehingga kalau tidak ada bismillahnya, itu kan berarti hanya 6. Padahal di Al-Quran sendiri menyebutkan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sehingga menurut saya, Al-Quran ini sudah menuntut kita untuk membaca Al-Quran Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Sehingga bismillah itu sebaiknya itu harus dibaca, diucapkan, dijaharkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita buka surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr itu surah yang ke-14. Tadi Pak Haji Jenderal Tatang menyampaikan kita ngaji surah Al-Hijr surah yang ke-15. Ya Allah. Halaman 266. Ayat yang ke-87. Baris keempat dari bawah. Kita bunyikan Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Mr. Toto. Walaqad, dan sungguh atainaka, kami mendatangkan kepada sab'an 7 ayat minal masani, dari yang dibaca berulang-ulang dalam sholat Al-Fatihah, wal Qur'an, dan Al-Quran al-Azim, yang agung. Masya Allah. Tuh. Jadi surah Al-Fatihah khusus disebut surah sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat, sehingga sholat tanpa Fatihah itu tidak sah. Pertanyaannya muncul, kalau sholat berjamaahnya bagaimana? Sudah ditanggung imam kan, kayak gitu aja kok. Silakan Pak Den. Yang tidak ada bismillah itu ayat yang ke-6 itu lagi 2. Ya. Suratul ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ke-6. Betul. Terima kasih Pak Den.
apa namanya, ini bagian dari perbedaan pendapat dari kalangan imam, dan perbedaan pendapat itu mendatangkan rahmah, mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya, lah gimana mendatangkan rahmah atau kasih sayang? Namanya berbeda itu kan berpotensi untuk konflik, itu cara berpikir dangkal. Padahal kalau kita lebih dalam berpikir, ketika kita berangkat umroh, saudara-saudara kita berangkat umroh, tawaf, lah kemudian itu kita bersenggolan dengan jamaah perempuan, ya kan, pas tawaf baru dapat 3, terus wudhu lagi. Sekarang kita apa menyelesaikannya? Nah, satu ketika, terus dalilnya bagaimana? Berpindah madhab, yakni madhab Hambali. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau sholat, mencium keningnya Sayyidah Aisyah, padahal mencium, ya kan, ternyata bersentuhan. Laki-laki yang dan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu, dengan catatan tidak ada syahwat. Lah kalau lagi tawaf, apa namanya, bersenggolan kok dihukumi apa itu tadi, batal wudhu, ya kan, itu kan kok syahwat, itu berarti keterlaluan kayak gitu. Yang lagi tawaf Mas Toto, masa senggolan jadi, padahal senggolan itu kan ya bau keringat dan segala macam, kok syahwat itu berarti ya sudah bisa diomong lah kan kayak gitu. Jadi apa namanya, disitulah rahmatnya di situ ya. Nah, dalam keadaan ini kita berpindah ya Pak Aris ya, biasa aja. Apa namanya, perbedaan-perbedaan itu jangan sampai menimbulkan kerenggangan, apalagi perpecahan. Selama masih ada dalilnya, itu kita saling menghargai. Alhamdulillah. Kesimpulannya, kata guru saya, mereka itu semuanya ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka semuanya itu dapat petunjuk dari Allah, dan mereka semuanya itu adalah orang-orang yang beruntung. Waduh, alhamdulillah, baru satu ayat Pak ya, nggak berasa ya. betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.